Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kalau di beberapa video sebelumnya, Ngomo udah sering ya bahas tentang jenis investasi berisiko tinggi kayak kripto dan saham. Sesekali Ngomo mau juga nih bahas jenis investasi yang berisiko rendah, aman, dan terjamin. Oke, aku percaya tiap orang tuh punya pilihan investasinya masing-masing. Ada yang lebih cocok sama investasi berisiko tinggi karena ngincer potensi keuntungan yang tinggi. Tapi aku yakin ada juga ya di antara kamu yang rasa lebih cocok sama investasi yang risikonya rendah, yang walaupun keuntungannya nggak heboh sampai ratusan %, tapi yang penting uang kita aman dan tetap bertumbuh. Contohnya deposito bank. Investasi berisiko rendah ini mungkin jarang ada yang bahas gitu, karena terkesan nggak bikin orang cepet kaya. Tapi sebenarnya justru jenis investasi ini bisa bikin keuangan kamu terus bertumbuh dengan sehat. Terhindar dari risiko yang fatal kayak kerugian besar, dan juga efektif nih buat ngawal rencana keuangan kamu yang penting, dan risikonya tuh nggak bisa dikompromiin. Misalnya tabungan buat nikah, pendidikan anak, persiapan pensiun, dana darurat, dan lain-lain. Nah, kali ini Ngomo mau bahas satu jenis investasi risiko rendah yang paling populer di Indonesia, yaitu deposito bank. Aku bakal bahas jenis deposito bank umum, bank digital, dan deposito lainnya. Aku juga bakal bahas deposito bank mana sih yang nawarin keuntungan terbaik, sekaligus ngasih proteksi yang maksimal. Tapi sebelumnya aku jelasin dikit dulu nih buat kamu yang belum tahu tentang deposito. Singkatnya, deposito itu adalah produk investasi dari bank berupa simpanan berjangka yang ngasih kamu keuntungan dalam bentuk bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Jadi kalau selama ini kamu cuma simpan uang di rekening tabungan biasa, dan uang itu nggak dipakai buat usaha alias jadi uang nganggur, maka tabungan kamu tuh nilainya tergerus terus sama inflasi, apalagi dipotong biaya admin juga. Tapi kalau diinvestasin di deposito, uang kamu tuh bakal bertumbuh dan gak tergerus sama inflasi. Deposito ini bisa dibilang salah satu produk investasi yang paling populer, soalnya risikonya rendah, keuntungannya dijamin sama pihak bank. Dan yang paling menarik adalah dana simpanan kita dijamin sama pemerintah, lewat lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi amit-amit kalau bank yang ngeluarin produk deposito kita bangkrut, kita tuh bisa ngeklaim dana investasi deposito kita ke lembaga penjamin simpanan buat dapat pengembalian dari mereka. Yap, inilah yang bikin investasi deposito bank itu dikategorin sebagai salah satu investasi berisiko rendah yang paling aman. Karena memang punya proteksi yang dijamin sama lembaga negara yang dilindungi langsung sama undang-undang. Nah, jaminan dari lembaga pemerintah ini tuh nggak bisa ditawarin sama bentuk investasi lain, terutama yang kategori risikonya tinggi kayak saham, kripto, dan bahkan reksadana sekalipun. Dimana kalau investasi saham, kripto, atau reksadana, ya itu risiko kerugian maupun risiko teknisnya kita harus tanggung sendiri, nggak akan dijamin sama lembaga negara kayak deposito. Tapi memang nggak semua deposito bank dijamin sama LPS ya. Ada 2 syarat nih dari LPS yang harus dipenuhin bank supaya simpanannya dijamin. Syarat yang pertama, maksimal penggantian itu cuma 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau misalnya deposito kamu 3 miliar dan amit-amit banknya bangkrut, maksimal cuma diganti 2 miliar aja sama pihak LPS. Terus syarat yang kedua itu maksimal imbal hasil atau bunga yang dijanjiin bank itu nggak boleh terlalu tinggi. Jadi ada batas maksimalnya. Nah, batas maksimalnya saat ini adalah 4,25% buat bank umum, tapi khusus BPR atau Bank Perekonomian Rakyat bisa sampai 6,75%. Wah, maksudnya gimana sih? Jadi misalnya kalau ada deposito bank umum yang nawarin bunga lebih dari 4,25%, artinya LPS tuh nggak menjamin penggantian dana dari produk deposito tersebut kalau amit-amit terjadi risiko. Misalnya risiko gagal bayar, banknya ngalamin krisis likuiditas, atau banknya bangkrut. Nah, kondisi ini sebenarnya berlaku juga buat deposito dari bank-bank digital yang mulai bermunculan belakangan ini. Dimana kebanyakan bank digital emang ngasih tawaran bunga deposito sampai di atas 5% ya, 6%, bahkan ada yang 7%. Sebetulnya bukan berarti bunga deposito tinggi dari bank digital tuh jelek ya. Cuma kamu harus tahu juga bahwa deposito yang bunganya di atas ketentuan LPS, iya emang gak dijamin sama LPS. Alias kalau amit-amit terjadi risiko entah gagal bayar atau banknya tutup, berarti kita sebagai investor harus rela sama risikonya. Nah, yang menarik adalah pilihan ketiga, yaitu deposito di BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. BPR ini dapat keistimewaan dalam batas maksimal yang dilindungin sama LPS, yaitu maksimalnya 6,75%. Artinya apa? Khusus deposito di BPR kita bisa dapat imbal hasil sampai 6,75%, tapi juga dapat proteksi dari LPS kalau amit-amit terjadi risiko gagal bayar, di mana maksimal penggantiannya adalah 2 miliar rupiah. Nah, karena keistimewaan ini, belakangan narasi investasi di BPR jadi makin populer ya.
karena emang nawarin perlindungan resmi di bawah undang-undang, sekaligus imbal hasilnya jauh lebih tinggi dari bank-bank umum lain, bahkan di atas penawaran bunga dari banyak deposito bank digital juga. Menurut data statistik perbankan per Agustus 2023 lalu, ada 1.412 BPR nih yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana secara total BPR ini ngelola dana tabungan sampai 122,7 triliun rupiah. Tapi kenapa ya BPR ini kok bisa dapat keistimewaan sih dari lembaga negara? Buat kamu yang belum tahu nih, BPR itu adalah bank yang punya peranan penting banget buat perekonomian nasional. Karena BPR ini punya tugas khusus buat ngembangin ekonomi kerakyatan di seluruh pelosok daerah. Bayangin aja dana yang disalurin jadi modal usaha rakyat sama BPR per Agustus 2023 itu tuh mencapai 137,5 triliun rupiah. Oke, sekarang kita balik lagi ke investasi deposito. Mungkin kamu penasaran gitu, gimana ya caranya kalau mau investasi deposito, khususnya deposito di BPR yang ngasih bunga tinggi sekaligus dijamin sama LPS? Nah, kalau zaman dulu sih kamu harus datengin langsung ya bank-bank BPR yang ada di daerah lokasi dekat rumah kamu. Tapi untungnya sekarang kamu udah bisa investasi deposito aman bunga tinggi sampai 6,75% ini dengan praktis lewat aplikasi keuangan yang udah berizin resmi, contohnya aplikasi Wis. Ini aku coba tunjukin perbedaan deposito di bank umum, di bank digital, dan juga deposito di BPR lewat fitur Smart Saver di aplikasi Wis. Di aplikasi Wis ini, kamu juga bisa fleksibel nih milih tenor atau jangka waktu investasi deposito sesuai target investasi kamu. Ada yang cuma 1 bulan aja, terus 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Semua itu udah dikurasi sama Wis buat dapat imbal hasil maksimal di 6,75%. Oh iya, aplikasi Wis ini udah terdaftar dan diawasin sama Bank Indonesia juga Kominfo. Dan tenang aja, dana Wis Smart Saver ditempatin di mitra BPR yang berlisensi OJK dan peserta LPS. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa, uang kamu tuh tetap aman, dijamin sama negara sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dan menariknya lagi nih, di aplikasi Wis kamu tuh bisa punya pilihan buat narik dana deposito kamu kapan aja kalau dalam situasi darurat. Dimana kalau di aplikasi lain belum tentu ya ada pilihan penarikan fleksibel kayak gini. Tapi jujur aku sendiri nggak saranin buat narik sebelum jatuh tempo sih. Soalnya kalau kamu narik deposito itu jadinya bunga keuntungannya nggak keambil. Nggak cuma itu aja, kita juga bisa monitor tabungan kita di aplikasi Wis yang bisa kita pecah-pecah gitu jadi beberapa kantong rekening sesuai tujuan keuangan dan tujuan investasi kita. Oke deh, sampai sini aja pembahasan aku buat deposito bank. Semoga bisa jadi tambahan referensi buat kamu. Khususnya buat kamu yang nggak terlalu nyaman sama investasi berisiko tinggi dan ngerasa lebih cocok gitu sama pilihan investasi berisiko rendah yang pasti aman dan terjamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.